pembahasan water flood diagnostic dan surveillance. Jadi water flood itu very important, guys. Dan that's why kita harus sangat memonitor performa dari water flood. Kita survei, kita surveillance. Nah, kita harus melakukan surveillance itu dalam beberapa scale. Skala lapangan, ya jadi satu reservoir itu kita analisis. Skala sektor, kita bagi-bagi reservoirnya menjadi beberapa sektor supaya lebih gampang kita analisis. Datanya nggak terlalu sebanyak data field scale. Pattern, kalau Anda punya pattern water flood, kalian analisis per pattern sampai well scale. Dan toolsnya jauh lebih banyak dari yang saya sebutkan di sini, teman-teman. Ini karena nggak muat. Production plot, bubble map, plot RF versus HCPV, ya. Ini hydrocarbon per volume injected. Decline curve analysis, rate versus cumulative plot, WOR analysis, VRR, material balance, cum versus cum, Chan plot, Hall plot, ABC plot, tracer, streamline, interference test, fall off test, saturation log, production log, dan listnya itu masih bisa terus bertambah panjang, teman-teman. Injectivity index gitu ya. Kemudian juga ada macam-macam lah, teman-teman. Testing, logging, simulation, ya, material balance, banyak banget. Dan kita hanya akan bahas beberapa. Karena nggak akan selesai kalau kita membahas semua tools-nya. Yang pertama adalah production plot atau vintage plot. Dan ini merupakan analisis yang paling gampang. Dan ini merupakan analisis yang wajib kalian lakukan kalau kalian jadi junior engineer. Oke? Kalian akan diminta analisislah produksinya. Kalian akan ngeplot data-data seperti ini, teman-teman. Kalian plot data oil flow rate atau oil cum, injection rate, pressure, kalian plot water cut, semuanya kalian plot. Kalian plot jumlah sumur, kalian plot dan kalian analisis. Istilahnya kalian menjadi dokter untuk reservoir. Dan kalian ceritakan historinya, kalian ceritakan analisis kalian. Dari sini, kita bisa melihat beberapa. Misalnya poin 1. Poin 1, production start. Jadi produksi mulai di sekitar 2002. 2002, sekarang 2021. Artinya udah belasan tahun. Belasan tahun berarti sumurnya udah tua. Sumur tua mungkin banyak yang korosi. Mungkin banyak yang well integrity issue. Itu satu analisis, teman-teman. Dari tanggal aja kalian sudah bisa cerita. Poin 2, production ramp up dan peak. Oh, di tahun kedua produksinya jumping, naik, tinggi, dan nge-peak. Jadi dia puncak produksinya di poin 2. Habis itu, setelah produksi tinggi-tingginya, kelihatan pressure reservoirnya ngedrop. Nah, ini saya ngeplot pressure-nya dengan skala logaritmik ya, teman-teman. Kalau saya buat skala linear, itu lebih ngedrop lagi dia. Lebih terjal lagi sebenarnya reservoir pressure-nya. Ini karena saya ingin menyatukan dia di dalam satu plot, jadi terlihat seperti, ya ini nggak berubah tekanannya. Padahal tidak. Sebenarnya ini berubah, teman-teman. Kalau kita plot pressure-nya sendiri, bukan logaritmik. Ya, jadi di 3, reservoir pressure-nya rapid decline. Ya, kelihatan kenapa? Karena production-nya dinaikin sih, di ramp up sampai peak. Barulah karena tekanan reservoir udah turun, barulah water flood commence di poin nomor 4. Water flood atau water injection mulai. Habis itu langsung poin 5. Water injection ramp up. Water injection-nya juga di boost sampai tinggi banget gitu ya. Dan itu kelihatan reservoir pressure-nya jadi mulai naik. Berbalik reservoir-nya jadi naik. Di poin 6 kita memonitor. Water injection rate tiba-tiba ngedrop lagi, teman-teman, di poin 6. Oh, sorry. 6 itu adalah increase in liquid and oil production following injection ramp up. Jadi kelihatan. Di 5 injeksi naik. Dan itu tercermin dari produksi yang juga naik nih. Kalian lihat nih. Kurva warna hitam dan hijau naik. Oh, artinya injeksi saya berakibat positif untuk production. Karena ketika injeksi naik di poin 5, diikuti dengan kenaikan produksi juga di poin 6. Wah, it's good news. Water flood saya atau water injection saya sukses karena injeksi naik, produksi naik juga. Dan sebaliknya, nomor 7, water injection-nya turun nih, yang birunya turun. Water injection-nya turun di poin 7. Dan kita lihat, water injection rate decrease, followed by liquid and oil production decrease juga. Jadi 7 turun, kelihatan juga di hitam dan hijaunya turun juga. Wah, berarti injeksi dan produksi saya ini cocok nih gitu ya, matching nih, bagus gitu ya.
Wah, berarti saya harus jaga jangan sampai injeksinya turun dong. Seperti itu. Nah, di poin 8, fast water cut increase. Nah, di sini ada agak nggak enaknya nih. Fast water cut increase. Ya, jadi water cut-nya tiba-tiba naik. Kenapa? Ya, kita lihat dulu. Jadi ini plot water cut yang titik-titik. Kelihatan ya, awalnya kenaikan water cut-nya landai, tapi di area atau di periode 8 dia jumping naik water cut-nya. Why? Kita ngelihat apa histori yang terjadi di sekitar April 2012. Kita lihat plot atasnya. Oh, pantes injection-nya di increase. Makanya mungkin water breakthrough terjadi di mana-mana. Water cut langsung jumping gitu ya. Dan wah, itu tidak diinginkan lah seperti itu. Ada banyak cerita yang bisa kita tarik dari analisis seperti ini dan kalian harus melakukan itu sebagai engineer. Dan terakhir, reservoir pressure steadily increase. Ya, steady increase. Jadi kalau kita perbesar plot pressure-nya ini sebenarnya increase, dia naik, trennya itu naik. Artinya injection kita berhasil nge-pressurize, nge-push, mendorong dan memaintain tekanan reservoir. Ini satu surveillance plot yang harus kalian lakukan sebagai engineer.